Dan Al-Quran yang sengaja kami turunkan, kami pisahkan ayat demi ayat, surat demi surat dari Lauhul Mahfuz. Dalam keterangan lain diturunkan ayat demi ayat, surat demi surat kepada Rasulullah secara terpisah sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Apa fungsinya kata Allah? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin. Agar engkau bisa membacakannya kepada umat manusia ini secara perlahan. Coba. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan sengaja ayat demi ayat. Makanya sahabat itu paham betul ayat Al-Quran. Sahabat itu generasi paling paham tentang Al-Quran. Bukan karena kepandaiannya bahasa Arab sehingga harus belajar ke Mesir, ke Kairo, ke Al-Azhar untuk belajar bahasa Arab, tidak perlu ya. Atau belajar ke Madinah, ke Mekah untuk belajar bahasa Arab, tidak perlu. Bukan karena kepandaian bahasa Arabnya, tetapi karena memang mereka dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sebuah ayat turun, Rasulullah merinci, menjelaskan, baik penjelasan dari beliau melalui lisan ataupun langsung dalam bentuk praktek dan aplikasi ayat tersebut dalam kehidupannya. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat melihat bagaimana Rasul mempraktekkan sebuah ayat. Para sahabat mendengar bagaimana Rasulullah menjabarkan sebuah ayat. Murid-murid langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu lahirlah generasi terbaik dari umat ini. Generasi yang dididik dengan didikan Al-Quran dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh ketenangan dan sikap yang tidak terburu-buru. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, bahkan bukan hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah suatu hari ketika Rasulullah ini ketika tidak turun atau telat sehari atau 2 hari sebuah ayat turun dari Allah, turun wahyu, itu kangen. Mana ini Jibril nggak datang? Kangen Rasulullah. Bertanya-tanya dalam hatinya, kapan-kapan mau turun lagi wahyu? Karena kecintaan beliau kepada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tanamkan mahabbah, rasa cinta kepada Al-Quran di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, ketika Jibril turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kali pertemuan, Rasulullah karena kangennya, karena cintanya kepada ayat Al-Quran dan beliau rasakan di dalam dadanya keindahan Al-Quran itu, Jibril itu belum selesai membacakan satu ayat, Rasulullah sudah ikut di belakangnya. Jadi kalau kita baca misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, belum selesai satu ayat, Rasulullah sudah menggerakkan lisannya meniru. Iya. Belum selesai ayat berikutnya, Rasulullah keburu menggerakkan lisannya sebelum selesai Jibril membacakan seluruh ayat. Karena apa? Karena kerinduan Rasul terhadap ayat-ayat Al-Quran dan merasakan keindahannya Al-Quran. Lah, karena kejadian ini akhirnya turunlah sebuah ayat di dalam surat Al-Qiyamah. La tuharrik lisanaka bihi lita'jala bih. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau segera menggerakkan lidahmu untuk mengucapkan Al-Quran. Jangan, kata Allah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Ini teguran dari Allah kepada Rasul. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sebagai teguran pula kepada Nabi. Wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan engkau terburu-buru wahai Muhammad terhadap Al-Quran sebelum selesai dibacakan kepada kamu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah akhirnya menahan diri Rasulullah sampai Jibril menyelesaikan bacaannya. Lah, para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, inilah adab, tata cara, sistem mempelajari Al-Quran. InsyaAllah pada kajian yang akan datang kita akan mulai memasuki kajian tafsir Al-Quran.
Kalau ini apa yang kita dengarkan tadi sebagai muqaddimah, mudah-mudahan menjadikan kita bersemangat mengerti tentang posisi Al-Quran. Mudah-mudahan muqaddimah ini menjadikan qalbu kita mau dan berkemauan untuk mengerti dan memahami kitabullah Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada kajian yang akan datang, saya sih berharap setiap kita memulai kajian sudah beredar di kalangan ikhwan selembar kurang atau lebih yang tercantum padanya, selembar kertas tercantum padanya ayat yang akan kita bahas, ayat yang akan kita kaji. Kemudian kajian itu akan terbagi menjadi dua. Kajian tentang tafsir Al-Quran itu sendiri, kemudian bagian kedua, ya, pelajaran kedua, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan hasil dari pertanyaan yang sudah dikumpulkan pada pekan lalu. Jadi sekarang misalnya kita membahas surat tertentu, ayat tertentu, maka pada malam ini dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan seputar ayat itu. Jadi pertanyaan jangan bertanya tentang hukum-hukum fikih yang tidak ada kaitannya, eman waktunya. Ya, kita membahas difokuskan kepada kajian pada malam hari itu. Jangan kita membahas surat Al-Baqarah satu ayat, akhirnya tanya, Ustaz ada surat di dalam surat Ali Imran begini-begini. Jangan, eman kita bahas sesuai dengan apa yang sedang kita kaji, supaya lebih terfokus, manfaatnya lebih besar. Dikumpulkan pertanyaan itu kepada panitia ikhwan, kemudian insyaallah kita bahas atau kita jawab pada pekan yang akan datang. Ini insyaallah yang ingin saya terapkan dalam kajian tafsir ini. Kemudian lembaran-lembaran yang didapatkan itu dikumpulkan, mungkin bermanfaat. Kemudian apa yang saya jelaskan di dalam kajian tersebut sebagai penjelas, penjabar, mungkin saja tidak didapati dalam lembaran itu karena keterbatasan kondisi, ya, keterbatasan waktu untuk mengetiknya dan yang lainnya. Maka kemungkinan penjelasan-penjelasan yang saya jelaskan ini pada suatu waktu tertentu akan dikeluarkan dalam bentuk tulisan bersama begitu. Jadi sekian ayat dalam sebulan sekali nanti atau 2 bulan sekali kita keluarkan. Misalkan hadis, ya, menjelaskan ayat, atau ada ayat lain menafsirkan ayat yang sedang kita bahas. Maka penjelasan ini semua akan didapati dalam buku atau buku kecil yang telah direvisi. Jadi dikeluarkan secara lengkap insyaallah taala. Nanti panitia akan mengatur lebih baik lagi, mungkin mengumumkan tata caranya bagaimana. Mungkin ada yang perlu disampaikan, ada ide, saran, pertanyaan, saya persilahkan. Nah, kalau memang tidak ada, kita sudah melakukan kajian ini selama kurang lebih 70 menit. Mudah-mudahan muqaddimah ini bermanfaat. Kemudian saya akhiri muqaddimah ini dengan 2 hadis Rasulullah SAW sebagai motivator bagi kita. Hadis yang pertama adalah Rasulullah menyatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang telah menempuh atau melakukan sebuah amalan tertentu, kemudian amalan tersebut diikuti dan dicontoh oleh orang yang sesudahnya, maka dia akan mendapatkan ajr, pahala dari apa yang dia lakukan dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, terus berlanjut, tidak berkurang, kata Rasulullah, sedikit pun pahala mereka-mereka yang mengikutinya itu tadi. Kemudian Rasulullah juga menyatakan, man dalla ala hudan kana lahu ka ajri fa'ilih. Barang siapa
yang menunjukkan kepada seseorang jalan petunjuk, jalan hidayah, jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukannya. Maka dari itu kita perlu mengajak saudara-saudara kita, kaum muslimin, tetangga kita, teman sekolah kita, orang tua kita, untuk kita mementingkan talabul ilmi, untuk kita memperbanyak dan memperamai majelis-majelis ilmu agama. Kita ajak mereka. Kita berharap tentunya dengan kita mengajak 1-2 orang, Allah tambahkan hidayah kepada kita, Allah tambahkan taufiknya, bimbingannya kepada kita dan keluarga kita. Oleh karena itu, melalui majelis ini saya menyampaikan kepada seluruh ikhwan untuk juga mengajak saudara-saudara kita. Tadi saya waktu perjalanan ke sini sampai di lampu merah Geladak Kembar, ya. Masya Allah, bagaimana ahlul batil, ahli kebatilan, ahli dunia, ya, rajin dan tidak malu-malu di pinggir jalan menyampaikan informasi, mengajak orang kepada apa yang mereka maui. Ketika pas lampu merah ada di arah sini, di arah sana, beberapa orang yang membagikan pengumuman. Entah pengumuman apa tadi itu, saya nggak paham. Mungkin urusan perdagangan atau urusan apa, ya. Membagikan apa kayak brosur itu, brosur. Nah, luar biasa. Dengan dia mengatakan informasi Pak, informasi Pak, informasi Pak, kasih informasi Pak, luar biasa. Sementara kita sebagai ahlul haq, kita yang menginginkan ridha Allah, kita yang ingin beribadah, mengamalkan Islam, kadang-kadang kita kurang rajin di dalam berupaya mengajak umat. Maka dari itu sekali lagi melalui majelis ini ajaklah saudara-saudara kita umat Islam untuk mau belajar tentang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.